Waktu itu malam minggu. Sekitar jam 12 lewat dikit. Semua orang di rumah udah tidur. Kecuali aku. Aku lagi ngerjain tugas di meja belajar pas tiba-tiba dengar suara, hehe. Dari arah kamar Aca. Suara ketawa anak kecil. Tapi jelas itu bukan suara Aca. Aku hafal suara dia. Suara ini lebih serak. Dan nadanya kayak main-main. Kayak suara anak kecil yang lagi ngumpet dan senang banget bisa nyari perhatian. Awalnya aku pikir itu cuma suara dari TV tetangga. Tapi makin lama, suara itu makin dekat. Kayak bukan dari kamar Aca, tapi dari lemari bajunya. Aku langsung matiin laptop. Berdiri pelan-pelan. Jantungku mulai nggak enak. Lemari baju di kamar Aca itu lemari kayu tua, tinggi, dan warnanya udah mulai kusam. Udah dari zaman almarhum kakek. Aca selalu tidur di kasurnya yang cuma beberapa langkah dari lemari itu. Aku jalan pelan ke kamar Aca. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Gelap. Cuma ada lampu tidur kecil di sudut. Aca lagi duduk tegak di kasurnya. Mukanya diam. Nggak senyum, nggak ngomong. Cuma matanya menatap langsung ke arah lemari. Aku panggil dia pelan, "Ca? Kamu nggak tidur?" Dia nggak jawab. Tapi masih duduk, nggak berkedip, dan matanya tetap ke arah lemari. Waktu aku nengok ke sana, pintu lemari itu goyang sedikit. Padahal nggak ada angin. Aku bisa lihat gagangnya bergerak pelan, seolah ada yang megang dari dalam. Deh, rasanya kayak ada yang cubit jantungku dari dalam. "Ca?" Panggilku sekali lagi, kali ini lebih keras. Aca pelan-pelan nengok ke arahku. Masih nggak senyum. Tapi sekarang matanya merah. Bukan karena nangis. Tapi merah, kayak darah. Dia belum mau keluar, "Kak," bisiknya pelan. Aku mundur satu langkah. "Siapa, Ca?" Dia cuma nunjuk lemari. Dan lemari itu, kebuka sendiri. Sendiri. Kayu tuanya berderit panjang, dan aku jelas lihat, ada bayangan kecil di dalam. Cuma bayangan. Tapi cukup buat bikin aku lari keluar kamar dan teriak manggil Bunda. Bunda langsung nyamperin, panik. Tapi pas kami balik ke kamar Aca udah tidur pulas. Lemarinya tertutup rapat. Kayak nggak pernah ada apa-apa. Besok paginya aku coba tanya lagi. Tapi Aca cuma geleng dan bilang dia nggak inget apa-apa. Tapi aku tahu, malam itu, aku nggak halu. Ada sesuatu di lemari itu. Dan Aca tahu siapa dia. Dan itu baru permulaan. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan Aca lebih dekat. Bukan karena penasaran, tapi karena rasa nggak tenang yang terus ngikutin. Perasaan aneh itu makin jelas waktu pagi harinya aku lihat sesuatu yang nggak biasa. Waktu aku bangun dan ke dapur, Aca udah duduk manis di kursi makan. Sendirian. Mukanya datar. Di depannya ada sepiring nasi goreng. Tapi yang bikin aku bengong, piring itu kosong. Bersih. Tapi nggak ada bekas sendok atau jejak makan sama sekali. Kayak makanannya hilang gitu aja. Aku nyapa dia, "Lapar, Ca?" Dia nggak jawab. Cuma senyum sedikit, lalu bilang, "Udah kenyang." Aku ambil piringnya, cek bagian bawah, siapa tahu bocor atau ada sisa. Tapi benar-benar kosong. Bahkan sendoknya pun bersih, padahal tadi masih pagi dan belum ada yang nyuci. Bunda dateng dari belakang bawa kantong belanjaan. Dia kelihatan senang banget. "Kak, tahu nggak? Warisan dari Simbah akhirnya cair. 50 juta langsung masuk ke rekening Bunda pagi ini," katanya dengan wajah berbinar. Aku kaget. Soalnya, urusan warisan itu udah bertahun-tahun nggak jelas. Terakhir, notaris bilang prosesnya macet karena ada sengketa keluarga. Tapi sekarang, tiba-tiba cair begitu aja? Cepat banget, Bun. Kayak tiba-tiba aja, ya? Tanyaku. "Rezeki anak soleh," jawab Bunda sambil nyubit pipi Aca pelan. Aca masih senyum datar. Hari-hari setelah itu, kejadian nggak masuk akal mulai sering kejadian. Toko sembako kecil Bunda yang biasanya sepi pembeli, sekarang tiba-tiba rame terus. Sampai malam pun masih ada orang datang beli barang.
Bahkan ada yang beli sabun mandi 5 kardus sekaligus. Padahal yang beli itu tetangga depan rumah yang biasanya cuma beli sasetan. Anehnya lagi, ayam peliharaan di halaman satu persatu mulai mati. Awalnya kupikir kena penyakit. Tapi pas aku lihat bangkainya, aneh. Tubuhnya utuh, tapi matanya bolong. Kayak dicungkil. Tapi nggak ada darah sama sekali. Aku tanya ke bunda soal itu, tapi dia cuma bilang, namanya juga ayam kampung, Kak. Rentan sakit. Tapi waktu aku tanya ke Bu Darti, tetangga sebelah rumah yang suka bantu urut dan pijat, dia langsung ngelirik curiga. Ayam mati matanya bolong? Di rumahmu? Tanyanya. Aku angguk. Bu Darti langsung diam beberapa detik, terus bilang, kamu perhatiin adik barumu baik-baik. Kadang rezeki nggak datang dari arah yang baik. Kalimat itu bikin aku ngerasa kayak ditampar. Aku mulai mikir, jangan-jangan semua yang datang ke rumah ini bukan rezeki biasa. Dan makin hari, tingkah Aca makin aneh. Dia nggak pernah batuk, nggak pernah demam, nggak pernah ngantuk. Bahkan aku pernah lihat dia duduk di ruang tamu jam 3 pagi. Nggak ngapa-ngapain. Cuma duduk sambil mainin rambutnya sendiri. Dan pas aku lihat dari celah pintu, dia lagi ngobrol. Tapi di depannya nggak ada siapa-siapa. Aku mulai sering mimpi aneh sejak Aca tinggal di rumah. Tapi malam itu, mimpinya beda. Terlalu nyata. Dalam mimpi, aku berdiri di tengah ruang tamu, tapi semua barang tertutup kain putih. Kayak rumah kosong yang ditinggalin bertahun-tahun. Di ujung ruangan, Aca berdiri membelakangiku. Rambutnya acak-acakan, dan dia ngomong pelan sambil nyanyi lagu yang gak pernah aku dengar sebelumnya. Lagu itu, bahasanya asing. Pas aku nyoba manggil dia, Aca langsung nengok. Tapi mukanya bukan muka Aca. Kulitnya pucat kayak mayat, dan matanya hitam semua. Hitam legam tanpa bola mata putih. Aku kebangun sambil teriak. Bunda langsung masuk ke kamar dan peluk aku. Kakak mimpi buruk, ya? Udah, doa dulu, ya? Aku cuma angguk. Tapi saat bunda peluk aku bisa nyium bau aneh dari badannya. Bukan parfum. Bukan bau masakan. Tapi bau amis. Kayak bau darah. Besoknya aku nekat nyari tahu soal Aca. Aku ke panti asuhan tempat bunda bilang dia ambil Aca. Tapi pas aku sampai sana dan nanya ke pengurus panti, mereka bingung. Maaf, siapa namanya tadi? Tanya ibu pengurus. Aca. Perempuan. Umur sekitar 6 tahun. Bunda Mira bilang ambil dari sini sekitar 2 bulan lalu. Ibu itu langsung geleng. Kami nggak pernah punya anak asuh namanya Aca. Apalagi dikasih ke Bu Mira. Nama beliau juga nggak tercatat di buku adopsi. Aku langsung merinding. Aku tanya lagi buat yakin. Tapi jawaban mereka tetap sama. Pas aku pulang ke rumah, aku diam sepanjang jalan. Di kepala cuma muter satu hal. Kalau Aca bukan dari panti, dari mana dia datang? Sorenya, aku coba ajak bunda ngobrol. Aku buka obrolan pelan, hati-hati. Bun, waktu itu ambil Aca dari mana, sih? Soalnya pas aku ke panti tadi. Belum sempat aku lanjut, bunda langsung nyentak. Ngapain kamu ke sana? Nada suaranya tinggi. Matanya tajam. Bunda nggak pernah semarah itu ke aku. Aku cuma mau tahu, Bun. Soalnya mereka bilang. Udah, jangan banyak tanya soal Aca, bentaknya. Dia adik kamu sekarang. Titik. Aku diam. Tapi mulai saat itu, aku tahu, bunda nyembunyiin sesuatu. Dan apapun itu, pasti ada hubungannya sama Aca. Malamnya, Aca masuk ke kamarku tanpa ketuk pintu. Dia berdiri di depan tempat tidur, bawa boneka rusaknya yang selalu dia peluk. Kak, jangan marah sama bunda, ya. Dia cuma pengen semua orang di rumah ini bahagia. Aku bengong. Aku nggak pernah ngomong apa-apa ke Aca soal pertengkaranku tadi sama bunda. Tapi dia tahu. Dia senyum pelan, lalu bisik, kalau kakak terus nyari tahu, nanti, mereka, nggak senang. Siapa, Ca? Dia cuma nengok ke belakang. Ke arah gelap pojok kamarku.
yang nganter aku ke sini. Hari-hari setelah Aca ngomong begitu ke aku, rasanya dunia sekeliling makin gelap. Keanehan-keanehan kecil yang aku anggap cuma kebetulan, sekarang mulai jadi hal yang gak bisa aku abaikan. Malam-malam di rumah itu makin mencekam. Bahkan suara angin lewat jendela pun terasa berbeda, lebih berat, kayak ada yang nyelinap lewat. Dan suara langkah kaki yang mulai sering terdengar di lorong rumah, makin jelas. Bukan langkah orang biasa. Ada suara seperti sepatu kecil yang berjalan dengan langkah teratur, meski aku tahu, semua orang di rumah sedang tidur. Di pagi hari, aku mendapati Aca di halaman belakang. Padahal kemarin sore dia main di dalam rumah. Tapi hari itu, dia berdiri tegak di bawah pohon bambu tua yang udah lama nggak dirawat. Posisinya agak jauh dari rumah, di tempat yang jarang orang lewat. Wajahnya kosong, matanya menatap lurus ke depan, dan di sekelilingnya, udara terasa aneh, berat, seperti ada yang menekan. Aku panggil, "Ca, ngapain kamu di sini?" Dia nggak jawab. Cuma melangkah pelan ke arahku, tapi langkahnya terhenti begitu aja, seolah ada yang nahan. Waktu aku melangkah lebih dekat, aku baru sadar, ada sesuatu yang aneh di tanah di bawah kaki Aca. Tanahnya agak berkerut, dan ada bercak hitam seperti bekas api yang terbakar, meski nggak ada asap atau bau apapun. Aku nyengir sendiri, nggak ngerti kenapa tiba-tiba aku merasa cemas. "Aca, kamu nggak kedinginan?" tanyaku, berusaha ngomong biasa. Aca cuma menatapku, dan kali ini, senyum tipis muncul di wajahnya. Tapi itu bukan senyum yang hangat. Itu senyum yang aneh. Senyum yang bisa bikin bulu kuduk berdiri. "Kak, jangan takut. Aku nggak pernah kedinginan." Aca jawab pelan. "Karena aku nggak bisa mati." Tapi yang bikin aku makin bingung adalah fakta bahwa, meski Aca ngomong kayak gitu, dia nggak nampak marah atau tertekan. Cuma, datar. Tanpa ekspresi. Malam itu, aku berusaha tidur dengan nyenyak. Paling tidak, supaya besok aku bisa mikir jernih. Tapi sepertinya itu cuma impian kosong. Tengah malam, aku terbangun. Suara tawa lagi, kali ini lebih keras. Suara anak-anak yang riang, bercampur dengan suara yang bikin ngeri. Seperti teriakan yang gak sepenuhnya manusia. Aku coba buka mata, nahan rasa takut yang mulai menggerogoti. Tapi yang aku lihat, bukan Aca. Ada sosok lain. Bayangan hitam yang mengambang di atas kasur Aca. Matanya kosong, gelap, dan dia seperti sedang memandangku dari balik jendela yang tertutup rapat. Wajahnya nggak jelas, hanya ada kilatan putih seperti gigi tajam yang terlihat saat dia tersenyum. Aku terengah-engah. Pindah posisi di kasur, nggak bisa tidur. Suara tawa itu makin jelas, makin dekat. Aku tahu, itu suara Aca. Tapi entah kenapa rasanya bukan Aca yang tertawa. Seperti ada yang mengambil alih tubuhnya. Tengah malam itu juga, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang dingin di telapak kaki. Langkah-langkah pelan yang bergerak dari ujung kasur, mendekat ke arahku. Aku merinding. Pelan-pelan, aku buka mata, dan dengan kaget aku lihat Aca berdiri di samping tempat tidurku. Mata hitam pekat, tubuhnya kaku, dan senyumnya makin lebar, hampir menyeramkan. "Ada yang mau aku kasih, Kak?" katanya dengan suara yang gak biasa, lebih berat, lebih dalam. Aku terdiam. Bibirku terasa kering. "Apa, Ca?" Aca memiringkan kepalanya, lalu, dengan perlahan dia mengulurkan tangannya yang dingin. "Ini buat kamu," katanya, sambil menunjuk ke arah lemari besar di pojok kamar. Aku nggak bisa bilang apa-apa, meski rasanya ingin lari. Tapi ada sesuatu yang aneh, seolah ada ikatan yang nggak bisa kutarik. Mataku langsung tertuju pada lemari besar itu. Dulu, itu tempat aku menyimpan pakaian. Tapi sekarang, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di dalamnya. Lemari itu terbuka dengan sendirinya. Dalam kegelapan, aku bisa lihat sesuatu bergerak di dalamnya. Tangan-tangan kecil muncul dari celah pintu yang terbuka, perlahan merayap keluar. Suara ketawa itu semakin jelas. Dan yang paling menakutkan adalah, aku bisa mendengar suara bisikan yang mengelilingi ruangan.
Suara itu bilang, kamu sudah terpilih. Aku terdiam. Aku tahu, aku nggak bisa lari. Semua ini lebih besar dari yang aku bayangkan. Aku nggak bisa tidur sama sekali malam itu. Suara ketawa yang semakin mengerikan dan bayangan-bayangan aneh yang muncul dari dalam lemari terus mengganggu pikiranku. Bahkan Acha, yang sebelumnya hanya tampak misterius, kini benar-benar membuatku merasa ada sesuatu yang jauh lebih jahat mengikutinya. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menyeramkan dari yang bisa kubayangkan. Pagi-pagi, aku langsung mencari Bu Darti. Aku nggak peduli lagi dengan rasa malu atau takut. Satu-satunya orang yang mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumahku, ya dia. Bu Darti dikenal sebagai orang yang peka terhadap hal-hal gaib. Kalau ada masalah yang berhubungan dengan roh atau makhluk lain, dia selalu tahu. Aku buru-buru mengetuk pintu rumah Bu Darti. Begitu pintu terbuka, Bu Darti langsung menyambutku dengan tatapan serius. "Kamu datang ke sini bukan cuma untuk ngobrol, kan?" tanyanya. Aku mengangguk, menahan air mata yang hampir tumpah. "Bu, Acha, ada yang aneh dengan dia. Semua kejadian di rumah sejak dia datang, makin gak masuk akal. Aku gak tahu harus gimana, Bu." Bu Darti mempersilakan aku masuk ke dalam rumahnya yang sederhana. Begitu aku duduk, dia langsung membuka obrolan. "Acha bukan anak biasa, Nak. Dia bukan anak yang datang dari dunia kita." Aku terpaku. "Bukan anak biasa? Maksudnya apa, Bu?" Bu Darti menghela napas panjang, lalu mulai menjelaskan. "Beberapa tahun lalu, ada seorang wanita yang datang ke panti asuhan itu. Dia bawa uang, banyak sekali. Dia bilang, ingin mengadopsi anak perempuan. Tapi ada syarat. Anak itu harus dipilih dengan hati-hati. Tapi saat itu, tidak ada yang tahu siapa dia. Bahkan, nama dan asalnya pun gak jelas. Orang-orang di panti hanya ingat dia datang dengan tatapan kosong, seolah-olah dia tahu persis apa yang dia inginkan." Aku mendengarkan dengan seksama, meski hatiku semakin cemas. "Apa maksudnya, Bu? Apa yang dia inginkan?" Bu Darti memandangku tajam. "Anak itu bukan manusia. Acha adalah bagian dari perjanjian gelap, perjanjian yang dibuat dengan kekuatan dari dunia lain. Dunia yang gak seharusnya bersentuhan dengan dunia kita. Orang yang berani membuat perjanjian dengan mereka akan mendapatkan segala hal yang dia inginkan, termasuk kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu adalah nyawa." Aku merasa tubuhku kaku. "Jadi, Acha bukan anak yang Bunda Mira adopsi dari panti asuhan? Dia bagian dari pesugihan?" Bu Darti mengangguk perlahan. "Itulah yang terjadi, Nak. Bunda Mira mungkin gak tahu sepenuhnya, tapi saat dia menerima Acha, dia sudah menerima bagian dari perjanjian itu. Semua hal yang terjadi di rumahmu, warisan yang tiba-tiba cair, toko yang selalu laris, semua itu adalah bagian dari kesepakatan yang telah dibuat." Aku terdiam, mencoba mencerna semua yang Bu Darti katakan. Sekarang aku paham kenapa semuanya terasa salah. Kenapa Acha selalu terlihat seperti bukan dirinya sendiri. Kenapa setiap malam aku merasa ada sesuatu yang mengintai di rumah itu. Tapi, Bu, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya supaya semua ini berhenti? Tanyaku dengan suara tercekat. Bu Darti menatapku serius. "Ada dua pilihan, Nak. Kamu bisa menghentikan perjanjian itu dengan cara mengorbankan orang yang terikat dengan perjanjian. Atau, kamu bisa melepaskan Acha, tapi itu berarti Bunda Mira akan kehilangan segala yang dia miliki." Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Dua pilihan yang sangat berat. Aku nggak bisa membayangkan kehilangan Acha, meski aku tahu dia bukan anak yang sama seperti yang Bunda Mira anggap. Tapi di sisi lain, aku nggak bisa membiarkan Bunda terjebak dalam perjanjian mengerikan itu. Bagaimana kalau aku nggak bisa memilih, Bu? Bagaimana kalau aku nggak mau kehilangan siapa-siapa? Tanyaku, hampir menangis. Bu Darti diam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Jika kamu tidak bisa memilih,
maka kamu akan menjadi bagian dari perjanjian itu. Kamu akan jadi penggantinya. Kata-kata Bu Darti seperti terngiang-ngiang di telingaku sepanjang perjalanan pulang. Aku tahu, sekarang aku harus membuat pilihan yang sangat sulit. Tapi entah kenapa, perasaan takut yang menekan dada terasa lebih besar daripada rasa sayangku kepada Acha. Sesuatu yang jahat sedang menguasai rumah itu. Dan aku merasa, apapun yang terjadi, aku harus menghadapinya. Hari-hari setelah percakapan dengan Bu Darti, aku merasa seperti ada beban besar di dadaku. Semua yang terjadi, semua yang aku rasakan selama ini, makin jelas, makin nyata. Acha bukan sekadar anak angkat. Dia bukan anak yang aku anggap sebagai adik kecil yang lucu dan polos. Dia adalah sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang datang dari dunia lain. Pagi itu, aku duduk di meja makan, mencoba mencari solusi dari semua yang sudah terjadi. Bunda Mira di sebelahku, tampak lebih ceria dari biasanya. Acha yang biasanya duduk diam, kali ini juga tersenyum, meski senyum itu tetap terasa aneh di mataku. "Ca, kamu nggak merasa aneh dengan semua yang terjadi di rumah ini?" tanyaku pelan, mencoba membuka percakapan. Acha menoleh ke arahku, matanya kosong. Senyumnya tetap terukir di wajahnya. "Tidak, Kak. Semua yang terjadi di sini adalah bagian dari takdir kita. Bunda bahagia, kan?" Aku menggigit bibir, berusaha mengatur perasaan. Bunda yang duduk di sampingku seperti tidak peduli. Bahkan dia malah bercerita soal bisnis yang semakin lancar. Toko sembako kita makin ramai. Orang-orang mulai beli banyak barang, bahkan lebih dari yang kita bisa stok. Dan kemarin, ada klien besar yang bayar lunas utang. Aku tersenyum tipis, tapi dalam hati, aku semakin tidak nyaman. Semua yang terjadi di sekitar kami terlalu cepat dan tidak wajar. Warisan yang tiba-tiba cair, utang yang lunas tanpa usaha keras, toko yang selalu penuh pembeli, semuanya terasa seperti ada yang mengatur dari balik layar. Namun, yang paling menggangguku adalah Acha. Anak itu bukan hanya tidak tidur atau tidak merasa lelah. Dia juga mulai bicara tentang hal-hal yang tidak bisa aku mengerti. Dia menyebutkan nama-nama yang tidak pernah dia dengar sebelumnya, dan terkadang terdengar seperti merapal mantra. Aku harus melawan. Jika aku terus diam, aku takut semuanya akan terlambat. Aku tahu, aku harus melindungi Bunda Mira, meskipun itu berarti aku harus menghadapi Acha dan kekuatan gelap yang mengendalikannya. Petang itu, aku memberanikan diri untuk mencari tahu lebih banyak tentang perjanjian gelap yang terjadi. Aku mencari buku-buku lama di perpustakaan desa, membaca setiap referensi tentang pesugihan, dan hal-hal gaib yang melibatkan perjanjian dengan makhluk dari dunia lain. Aku mencari cara untuk menghentikan semuanya, cara untuk melepaskan Acha dan menghancurkan perjanjian itu. Saat aku kembali ke rumah malam itu, perasaan takut mulai menguasai diriku. Aku tahu, aku sudah terlalu jauh terlibat dalam permainan ini. Acha mungkin bukan satu-satunya yang harus aku hadapi. Ada kekuatan lain yang mungkin jauh lebih kuat, lebih mengerikan. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Bunda, meski aku tahu itu tidak akan mudah. "Bun," aku mulai dengan suara pelan, "aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu Acha bukan anak biasa." Bunda Mira terdiam, wajahnya berubah serius. "Kamu tahu apa, Kak? Acha adalah bagian dari perjanjian. Semua yang terjadi di rumah ini, semua yang kita dapatkan, itu bukan dari usaha kita, Bun. Itu semua dari kekuatan yang lebih besar," aku berkata dengan tegas, meskipun dalam hatiku berdebar kencang. Bunda Mira langsung berdiri, wajahnya berubah panik. "Jangan bicara seperti itu. Kamu nggak tahu apa-apa." Aku bisa melihat ketakutan di matanya. "Bun, kita harus menghentikan semuanya. Aku nggak mau kehilangan kamu, Bun. Kita harus melepaskan Acha." Bunda menatapku, seolah tidak percaya dengan apa yang aku katakan. "Kamu nggak ngerti, Kak. Acha adalah bagian dari hidup kita. Semua ini terjadi karena dia. Kalau kita melepaskannya, kita akan kehilangan semuanya.
Kamu nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi jika kita melepaskannya. Tapi aku nggak bisa berhenti. Aku tahu aku harus melawan. Aku harus menemukan cara untuk mengakhiri perjanjian ini. Aku tidak bisa membiarkan Bunda terjebak lebih lama dalam jeratan kekuatan itu. Malam itu, aku kembali ke kamar Acha. Aku tidak tahu apa yang aku harapkan, tapi aku merasa ini adalah satu-satunya cara. Acha sedang duduk di atas ranjang, memandangi sesuatu di luar jendela. Acha, aku memanggil pelan, aku tahu kamu bukan siapa-siapa yang kamu katakan. Kamu bukan adik angkat kami. Kamu datang untuk sesuatu yang lebih besar. Acha menoleh, senyumnya makin lebar, namun kali ini ada sesuatu yang menakutkan di balik tatapannya. Kamu mulai mengerti, Kak. Tapi tidak ada jalan keluar. Ini sudah dimulai. Dan kamu tidak bisa berhenti sekarang. Tiba-tiba, aku merasakan angin dingin menyentuh wajahku, meski jendela tertutup rapat. Kamu nggak bisa melawan, Kak. Semua ini sudah direncanakan. Aku merasa ada sesuatu yang mendekat, seperti bayangan gelap yang datang dari sisi ruangan. Aku tahu, ini bukan Acha yang berbicara. Ini adalah kekuatan yang menguasainya, sesuatu yang lebih gelap, yang siap menghancurkan segalanya. Aku harus menemukan cara untuk menghentikan ini, sebelum semuanya terlambat. Malam itu, semuanya berubah. Di saat aku merasa seperti terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam, perasaan takut yang aku coba tahan akhirnya meledak. Semua yang terjadi sebelumnya, Acha yang aneh, suara-suara malam, dan kekuatan gelap yang mengelilingi rumah, semuanya menyatu menjadi satu kekuatan yang tak terbayangkan. Aku terbangun tengah malam, merasakan udara di kamar yang semakin berat. Waktu aku membuka mata, ada sesuatu yang tak biasa. Lemari pakaian Acha terbuka lebar, lebih lebar dari sebelumnya. Aku bisa melihat bayangan hitam bergerak di dalamnya, seperti ada sosok besar yang mengintai dari dalam kegelapan. Tiba-tiba, Acha muncul di depanku. Dia berdiri di tengah ruangan, wajahnya tidak lagi seperti anak kecil yang dulu aku kenal. Matanya hitam pekat, kosong, dan bibirnya tersenyum lebar dengan cara yang tidak manusiawi. Senyum itu bukan senyum yang akrab, bukan senyum yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak. Sudah waktunya, Kak. Sudah saatnya kamu tahu semuanya. Suara Acha terdengar lebih dalam, lebih berat, dan seakan bukan berasal dari tubuhnya. Aku mencoba bergerak, tapi seolah tubuhku beku. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain melihat Acha berjalan mendekat. Setiap langkahnya menambah rasa teror yang menghimpit dada. Kaki-kakiku gemetar, dan napasku terasa sesak. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lari lagi. Acha berhenti tepat di hadapanku. Dia membungkuk sedikit, seolah berusaha memandangku dengan lebih dalam. Kamu tahu kan? Semua yang terjadi ini sudah ditentukan. Bunda Mira, kamu, semua yang ada di sini, sudah menjadi bagian dari perjanjian itu. Kamu nggak bisa melarikan diri, Kak. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini adalah titik terburuk. Acha bukan hanya anak yang aku kenal. Dia adalah perwujudan dari kekuatan yang lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa aku lawan dengan cara biasa. Lalu, tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu kamar. Bunda Mira datang, tampak panik. Kak, Acha kenapa? Kenapa dia seperti itu? Dia bertanya dengan suara yang bergetar, namun ketika matanya bertemu dengan mata Acha, dia seolah-olah terdiam. Wajahnya kehilangan ekspresi, seperti ada sesuatu yang menguasainya. Acha, ini bukan kamu, aku berteriak, mencoba membangunkan Bunda dari kebingungannya. Kamu harus sadar. Kamu harus melepaskan Acha. Namun Acha hanya tersenyum lebar, dan tiba-tiba di belakangnya, bayangan gelap mulai muncul. Seperti ada sesuatu yang mulai keluar dari tubuhnya, sesuatu yang lebih besar dari tubuh Acha sendiri. Aku bisa merasakan udara semakin dingin, tubuhku hampir tidak bisa bergerak. Acha bukan lagi milikmu, Kak. Semua ini sudah terlambat. Semua ini sudah menjadi bagian dari kami. Suara Acha terdengar lebih berat lagi, seperti ada ribuan suara yang berbicara bersamaan.
Aku merasa seperti ada kekuatan yang menarik tubuhku, memaksaku untuk jatuh ke lantai. Teror itu makin kuat. Aku berusaha melawan, tapi rasanya seperti ada tangan yang membekap mulutku, mencegahku untuk berteriak. "Apa yang kamu lakukan pada anak itu?" Bunda Mira berteriak, namun dia tetap terpaku di tempatnya. Aku bisa melihat perubahan di matanya. Ada ketakutan yang semakin besar. Acha sudah menjadi milik dunia kami. Dan sekarang, kamu akan menjadi bagian dari dunia itu juga. Aku terjebak. Terjebak dalam perjanjian yang lebih gelap daripada yang bisa aku bayangkan. Malam itu, aku tahu waktu kami hampir habis. Segala yang terjadi di rumah ini, semua yang kami rasakan, semua yang kami perjuangkan, tiba-tiba terasa sia-sia. Acha bukan hanya anak angkat kami, dia adalah penjaga perjanjian gelap yang tidak bisa dilanggar. Aku berlutut, tubuhku lemas di hadapan Acha yang berdiri tegak, dikelilingi oleh bayangan gelap yang semakin membesar. Matanya yang hitam pekat seperti menyerap segala cahaya di ruangan, dan senyum lebar yang terus mengembang di wajahnya membuat bulu kuduku meremang. Tidak ada lagi rasa manusiawi dalam dirinya. Bunda Mira masih terdiam di tempatnya, seperti terhipnotis. "Bunda, tolong. Acha bukan adik kita. Dia datang untuk mengambil semuanya dari kita." Suaraku bergetar, tapi aku tahu ini saatnya untuk bertindak. Aku harus menghadapinya. Aku harus menghentikan semua ini. Acha menatapku dengan tatapan kosong yang membuatku merasa seperti aku tidak ada artinya di hadapannya. "Kamu ingin menghentikan semuanya, Kak? Kamu pikir kamu bisa?" Katanya dengan suara berat, yang terdengar seperti gabungan ribuan suara yang datang dari dunia lain. Aku berdiri, menggenggam kuat-kuat lengan Bunda Mira. "Bunda, kamu harus bangun. Kamu harus ingat. Semua yang kita alami, itu bukan kebetulan. Kita telah terjebak dalam perjanjian ini, dan kita harus keluar." Tiba-tiba, Acha melangkah maju, wajahnya mendekat ke wajahku. Suhu di ruangan itu semakin dingin. "Jangan berharap bisa keluar dari sini, Kak. Kamu sudah terikat pada kami. Semua yang kalian nikmati, kekayaan, kebahagiaan, semua itu harus dibayar dengan darah." Aku merasa tubuhku mulai gemetar. Teror itu semakin menguasai pikiran dan tubuhku. Namun, ada sesuatu di dalam diriku yang menolak untuk menyerah. Aku tidak bisa membiarkan ini berakhir seperti ini. Tanpa pikir panjang, aku meraih benda yang ada di meja samping tempat tidurku. Sebuah pisau kecil yang biasa digunakan untuk membuka kemasan barang. Aku tahu ini mungkin bukan alat yang cukup kuat untuk melawan kekuatan gelap ini, tapi aku harus mencoba. Aku memegang pisau itu erat-erat, berusaha menenangkan diri. "Acha, aku tidak takut," teriakku, meskipun aku tahu itu hanya sebagian besar kebohongan. "Aku takut, tapi aku tidak bisa lari lagi." Acha tertawa, suara tawanya seperti suara serigala yang mengerikan, menggelegar di seluruh rumah. "Kamu pikir kamu bisa melawan? Kalian semua sudah menjadi bagian dari dunia kami. Kamu hanya akan menjadi satu lagi korban yang sia-sia." Tiba-tiba, bayangan gelap yang mengelilingi Acha bergerak cepat. Mereka seperti tangan panjang yang menggapai-gapai, mencoba menarik tubuhku. Aku mendorong Bunda Mira menjauh, berusaha melindunginya dari apapun yang akan terjadi. "Acha, cukup. Aku tidak akan membiarkan kamu merusak hidup kami lebih jauh." Aku meneriakkan kata-kata itu dengan segenap kekuatanku, meskipun ada rasa takut yang masih mengguncang. Tetapi aku tahu ini saatnya. Aku harus bertarung, entah dengan apa, entah bagaimana. Acha menatapku, matanya yang kosong itu memancarkan sinar yang semakin tajam. "Kamu sudah terlambat, Kak. Tidak ada yang bisa kamu lakukan." Dengan sekejap, bayangan gelap itu semakin mendekat, dan aku tahu aku tidak punya waktu lagi. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar berteriak. Aku harus melawan sekuat tenaga. Setelah pertempuran yang tak terelakkan, Acha akhirnya mundur, tubuhnya mulai menyusut dan bayangan gelap yang mengelilinginya menghilang seperti asap. Ada ketenangan yang mencekam di dalam rumah. Aku berdiri terengah-engah,
jantungku masih berdetak kencang. Aku bisa merasakan keringat dingin mengalir di sepanjang punggungku. "Acha," bisikku. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apakah itu benar-benar berakhir? Bunda Mira, yang sejak tadi terdiam dan tampak bingung, akhirnya mulai bergerak. Wajahnya tampak lesu, tapi ada sedikit cahaya yang mulai muncul di matanya. "Kita berhasil, Kak. Kita berhasil keluar dari semua itu," katanya dengan suara pelan, hampir seperti meremehkan kenyataan yang baru saja terjadi. Aku menatap Acha yang kini terjatuh di lantai, tubuhnya kembali ke wujud manusia kecil yang dulu. Tidak ada lagi senyum mengerikan, tidak ada lagi bayangan hitam. Semua tampak kembali normal, terlalu normal. Aku ragu sekali. Apakah ini benar-benar berakhir? "Acha, kamu baik-baik saja?" tanyaku dengan hati-hati, mencoba mendekati tubuhnya yang tergeletak. Dia tidak bergerak, hanya terbaring seperti anak yang lelah. Bunda Mira datang mendekat, tangannya terulur untuk mengangkat Acha. "Dia hanya lelah, Kak. Semua ini pasti sudah berakhir." Namun, aku merasa ada yang salah. Terlalu mudah. Terlalu cepat. Segalanya terasa begitu sederhana. Semua perasaan takut, semua teror yang mengelilingi kami, seolah hilang dalam sekejap. "Ada yang tidak beres," aku bergumam, menatap wajah Bunda Mira yang tampaknya terbuai dengan keadaan ini. "Ini terlalu cepat, Bun. Acha terlalu mudah berubah." Bunda Mira menatapku dengan tatapan bingung. "Apa maksudmu? Kita berhasil, kan? Tidak ada lagi yang harus kita takutkan. Semua kembali seperti semula." Aku merasakan sesuatu yang berat mengendap di hatiku. Ketika aku melihat ke sekeliling, semuanya tampak kembali normal. Suasana rumah yang tadinya begitu mencekam kini terasa kosong. Tapi ketakutanku semakin besar, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengintai di balik kegelapan. Tiba-tiba, aku melihat sekilas bayangan hitam melintas di depan mata. Cepat sekali, terlalu cepat. Aku menoleh, dan Acha sudah berdiri. Tapi dia bukan Acha yang ku kenal. Matanya kembali hitam pekat, senyumnya kembali lebar, dan kekuatan yang sama mengelilinginya. "Itu tidak pernah berakhir, Kak." Suara Acha terdengar begitu dingin, begitu jauh. "Kalian hanya diberi waktu sejenak. Perjanjian ini tidak akan pernah selesai." Aku terkejut. Rasanya aku baru saja terjebak dalam perangkap yang lebih dalam. Semua yang terjadi sebelumnya, semua yang aku rasakan, hanyalah ilusi. Semua ini palsu. Aku tahu itu sekarang. "Apa yang kamu lakukan pada kami?" tanyaku dengan suara gemetar. Acha tertawa, kali ini tawanya menggelegar, mengisi setiap sudut rumah dengan getaran yang menakutkan. "Kalian pikir bisa melawan? Kalian hanya bagian dari perjanjian ini. Dan perjanjian ini belum selesai. Masih ada yang harus dibayar." Aku merasa seperti terhimpit. Seperti ada yang menahan napasku, menarikku lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak bisa ku hindari. "Tidak ada yang bisa keluar, Kak," Acha berbisik, "kalian sudah terikat selamanya." Dan saat itu, aku tahu. Tidak ada penyelesaian yang benar-benar terjadi. Semua ini baru saja dimulai. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Semua yang terjadi, semua yang aku alami, terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Acha, yang aku pikir sudah kembali normal, ternyata bukan lagi Acha yang aku kenal. Dia adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan dari apapun yang bisa aku bayangkan. "Tapi, Kak, kamu sudah tahu kan?" Suara Acha tiba-tiba terdengar, lembut tapi mengerikan. "Kamu bukan siapa-siapa di sini. Kamu hanya bagian dari rencana kami." Aku merasa kepalaku berputar, seluruh tubuhku gemetar. Aku berbalik ke Bunda Mira, berharap ia bisa memberikan jawaban, berharap ia bisa meyakinkanku bahwa semua ini hanya halusinasi, atau setidaknya, bahwa kami masih bisa keluar dari semua ini. Tapi Bunda Mira hanya berdiri diam, matanya kosong, seperti tidak melihatku. "Apa yang terjadi pada Bunda?" tanyaku, suaraku tercekat. "Bunda, bangun. Itu bukan Acha."
Bunda Mira menatapku tanpa ekspresi. Acha adalah anak kita. Anak yang telah kami pilih, katanya pelan, tanpa emosi. Kata-katanya tidak mengandung kasih sayang, justru terdengar seperti ucapan dari seseorang yang telah kehilangan akal sehatnya. Aku terdiam. Perasaan tak percaya memenuhi dadaku. Ini bukan Bunda Mira yang aku kenal. Bunda Mira yang selalu melindungiku, yang selalu berjuang untuk kami berdua, tidak akan mengatakan hal seperti itu. Acha, kamu bukan anak kami, bisikku, suaraku bergetar. Kamu bukan adik angkat kami. Tawa Acha menggema, seperti tawa yang datang dari dalam tanah. Kamu terlalu lambat, Kak. Semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba, aku merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang. Aku menoleh ke belakang, dan di sana, di sudut ruangan, aku melihat sosok lain yang muncul, lebih besar, lebih menakutkan. Sosok itu berjalan perlahan mendekat. Wajahnya penuh dengan bayangan hitam, dan matanya berkilau dengan api yang tidak bisa dijelaskan. Aku terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu bukan hanya perwujudan dari Acha, atau perjanjian gelap yang mengelilingi kami. Sosok itu adalah penjaga dari dunia lain, pemilik perjanjian yang sudah lama mengikat kami. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Suara sosok itu terdengar dalam, memekakkan telinga. Kalian telah memilih jalan ini sejak awal. Bunda Mira tidak pernah mengambil Acha dari panti asuhan. Acha adalah kami. Aku terdiam, mengerti akhirnya apa yang terjadi. Semua yang aku alami, semua yang aku pikir adalah kebetulan, ternyata bagian dari rencana yang lebih besar. Acha, Bunda Mira, dan bahkan aku, semua sudah terjebak dalam perjanjian yang lebih dalam dari yang bisa kutebak. Aku melangkah mundur, tetapi tak ada jalan keluar. Rumah ini, kehidupan kami, sudah menjadi bagian dari dunia lain, dunia yang tak bisa dihindari. Tiba-tiba, aku melihat wajah Bunda Mira berubah. Seketika, dia tersenyum lebar, senyum yang bukan miliknya. Kamu sudah tahu, Kak, katanya, sekarang kamu adalah bagian dari kami. Selamanya. Dan di saat itu, aku menyadari bahwa aku bukan lagi hanya bagian dari keluarga ini. Aku adalah tumbal dari perjanjian yang tak pernah bisa dibatalkan. Lambat laun, aku merasa tubuhku menjadi dingin, seakan-akan aku juga sudah menjadi bagian dari dunia yang tak terlihat. Semua yang pernah ada di dunia ini mulai menghilang dari pandanganku. Acha berjalan mendekat, kini dengan wajah yang tidak bisa aku kenali. Selamat datang di dunia kami, Kak. Semua sudah selesai, katanya dengan suara yang mengerikan. Dan begitu semuanya gelap, aku tahu satu hal, tidak ada jalan kembali. Semua ini sudah menjadi bagian dari dunia lain. Tamat.